Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA sebagai dosen pemampu ilmu dasar Islam. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ridan Agrison dengan NPM 2111070107000 kelas 4 reguler B. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan hasil ringkasan yang telah saya buat. Untuk slide pertama dengan tema pengantar Islam dasar ilmu. Baik, ilmu dalam pandangan Islam memiliki peran yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Usul Al-Fiqih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan sesuatu sesuai dengan apa yang ada atau fakta. Di dalam Islam, inti dari ilmu terbagi menjadi dua, yaitu satu, ilmu berdasarkan penelitian yang kuat atau empiris. Yang kedua, ilmu berdasarkan wahyu atau informasi yang telah ada. Manusia dalam memahami sesuatu itu harus menggunakan ilmu agar tidak adanya khurafat. Khurafat adalah berpikir tanpa menggunakan ilmu. Sebagaimana pepatah Arab yang berbunyi Tolabul ilmi faridatu ala kul muslim wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Setelah kita menuntut ilmu, terdapat hal yang tidak kalah penting, yaitu mengamalkannya. Sebagaimana pepatah dulu berkata, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Baik, tema selanjutnya yaitu model Islamisasi ilmu kesehatan. Di dalam Islam terdapat dua istilah kesehatan. Yang pertama, asyihah, kesehatan yang artinya kesehatan bersifat fisik biologis atau kesehatan jasmani. Yang kedua, afiyah, kesehatan mental psikologis atau kesehatan rohani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Mengapa demikian? Manusia yang sehat jasmani dan rohani akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya, seperti belajar, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan beribadah. Selain itu, ada hal yang penting yang tidak kalah penting, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Dalam persepsi Islam, kesehatan dapat diartikan pertama, karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketiga, keberkahan. Ketika kita mengetahui kesehatan adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Baik, masuk ke slide selanjutnya. Di dalam Islam juga terdapat prinsip kesehatan. Yang pertama adalah selalu berbuat baik. Kedua, tidak mengonsumsi makanan yang dilarang. Ketiga, tidak merusak tubuh. Keempat, tidak berbau tahayul, khurafat, dan bid'ah. Dan ketiga, pengobatan harus dilakukan oleh orang yang ahli. Selain prinsip, di dalam Islam juga terdapat karakteristik ilmu kesehatan. Yang pertama, ilmu kesehatan di dalam Islam menekankan pada aspek pencegahan preventif daripada pengobatan kuratif, sebagaimana pepatah yang berbunyi pencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, ilmu kesehatan Islam berbasis pada penelitian ilmiah, berarti tidak khurafat. Dan yang ketiga, ilmu kesehatan Islam menekankan pada pola hidup sederhana dan seimbang. Tema selanjutnya itu adalah manusia sehat dalam perspektif Islam. Di dalam tubuh manusia
Terdapat dua hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama adalah penyakit tubuh. Penyakit tubuh adalah ketika tubuh ini sulit untuk beraktivitas karena tubuh lemah. Hal ini diakibatkan masuknya patogen, virus atau virus, bakteri, dan lain-lain yang menyerang ke dalam tubuh mengakibatkan tubuh menjadi lemah. Yang kedua adalah penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit yang banyak orang tidak sadari karena penyakit ini tidak dapat dilihat dan hanya bisa dirasakan kepada orang itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbun atau hati. Yang dapat mengakibatkan penyakit hati itu ada 3. Pertama, dosa. Kedua, mempertuhankan hawa nafsu. Ketiga, mempertuhankan materi seperti harta, tahta, dan lain-lain. Ketika manusia selalu melakukan 3 hal tersebut, maka hati dia akan menjadi keras. Masuk ke bab selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang konsep manusia sehat holistik dalam perspektif Islam, persepsi Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sebagaimana yang telah kita paparkan tadi, tubuh yang sehat akan menghasilkan perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dapat kita garis bawahi cara dalam menjaga kesehatan itu dengan cara bertaubat dan menyucikan diri. Dengan bertaubat kita menjaga kesehatan secara vertikal atau hubungan langsung dengan Allah. Ketika kita merasa selalu diperhatikan oleh orang yang kita cintai, maka kita akan selalu mengikuti perkataannya. Seperti itulah kesehatan secara vertikal. Ketika kita merasa Allah selalu memperhatikan kita, maka kita akan menjauhi seluruh larangannya dan mengikuti seluruh perintahnya. Sedangkan bersuci adalah salah satu cara menjaga kesehatan melalui kebersihan diri, lingkungan, dan sosial. Materi selanjutnya tentang K3 dalam perspektif Islam. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan, baik fisik dan mental. Terdapat 5 hal penting K3 bagi perspektif di dalam Islam. Pertama adalah menjaga agama. Dengan adanya K3, memudahkan para pegawai dalam melaksanakan ibadah karena mereka merasa terjaga raganya dalam melaksanakan ibadah dan menjamin ruang dan waktu dalam melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, menjaga kesehatan jiwa. Dengan adanya jaminan keselamatan, kenyamanan ketika bekerja, dan kesejahteraan para pekerja. Yang ketiga, menjaga keturunan. Yang ketiga, akal. Dengan adanya K3 di dalam perusahaan, mampu menjaga akal atau mental selalu sehat dengan menjaga para pekerja agar tidak stres. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan batasan pekerjaan yang dilakukan para pekerja agar tidak melebihi kemampuan para pekerja tersebut. Yang keempat, menjaga keturunan. Dalam K3 banyak peraturan yang diperuntukkan untuk keselamatan para pekerja. Dari peraturan tersebut dapat menjaga para pekerja dari pergaulan bebas pergaulan menyimpang seperti seks bebas. Dan yang terakhir, keselamatan harta.
Ketiga bukan hanya menjaga keselamatan jasmani para pekerja, tetapi ketiga pun menjaga keselamatan mental para pekerja, seperti contohnya menjaga hak-hak para pekerja dalam mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaifan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada Allah yang berbuat kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 56. Di dalam Islam terdapat kaidah-kaidah konsep preventif dalam menjaga kesehatan, yaitu mencegah hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, dan penyakit. Upaya pencegahan itu harus didahului daripada upaya yang mendatangkan manfaat, karena pencegahan lebih efektif atau lebih baik daripada mengobati. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, memerintahkan para sahabatnya agar tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan juga orang lain. Di dalam Islam terdapat upaya-upaya dalam menjaga kesehatan. Contoh upaya promotif kesehatan yaitu dengan adanya pendidikan dan hidup sehat dan bersih. Contoh upaya kuratif kesehatan seperti terapi dan contoh upaya pemulihan seperti pemulihan raga dan jiwa. Masuk ke slide materi selanjutnya tentang kesehatan nutrisi dalam Islam. Di dalam Islam, nutrisi harus mengandung gizi. Dari sisi hukum harus halal dan cara atau mengonsumsinya harus seimbang. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tobrani. Di dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan secara detail bagaimana kita harus seimbang dalam mengonsumsi gizi. Salah satunya dalil pada surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul mufritin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Perspektif nutrisi dalam Islam bukan hanya bagaimana cara mendapatkan gizi yang baik bagi tubuh, tetapi bagaimana cara mendapatkan dengan halal. Baik, masuk ke materi selanjutnya tentang kesehatan individu atau personal hygiene. Hidup bersih dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada kebersihan jasmani, tetapi juga mencakup kebersihan ruhani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kebersihan ruhani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari berbagai penyakit, macam penyakit hati. Terdapat 12 hal yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesehatan individu atau personal hygiene. Yang pertama adalah menjaga kulit. Islam mensyariatkan wudhu sebagai salah satu mekanisme canggih untuk menjaga kebersihan kulit ini. Dalam hadis disebutkan bahwa wudhu tidak hanya membersihkan badan dan keselamatan kulit, tetapi juga membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Muslim sejati memahami bahwa Islam menganjurkan untuk memakai pakaian bersih setiap waktu, tanpa berlebihan. Terlebih ketika sholat, ada dua tujuan, yaitu sebagai sarana ibadah dan agar terhindar dari kuman penyakit.
serta sebagai sarana untuk bersosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Islam sangat memperhatikan kebersihan makanan agar tidak membiasakan diri untuk menjaganya dan menutupnya agar tidak terkontaminasi. Keempat, menjaga kebersihan rambut. Membersihkan rambut maksudnya merapihkannya, membersihkan dengan cara membilas, memberikan minyak rambut, dan menyisirnya ja- jangan membiarkan acak-acakan sehingga kelihatan kusut. Karena kebersihan dan penampilan yang baik termasuk yang dicintai, diperintah dan diperintahkan oleh agama selama tidak berlebih-lebihan. Kelima, disiplin mandi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Sehari dia membasuh kepala dan badan di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Bukhari. Maksud hadis di atas adalah setiap suatu kelaziman dan keharusan bagi setiap muslim minimal dalam seminggu dia harus mandi membersihkan kotoran di dalam tubuhnya dan kepalanya. Dan yang dimaksud sehari di sini adalah hari Jumat. Sebagaimana dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Ahmad. Keenam, menjaga fitri, yaitu menghilangkan kotoran, bakteri dan kuman dengan memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, berkhitan dan menipiskan kumis. Ketujuh, menjaga kebersihan hidung. Nabi Muhammad membersihkan hidung selain sebagai sarana penangkal efektif ISPA, TBC, dan kanker secara dini juga sebagai protektif dari gangguan setan yang mengganggu manusia. Yang kedelapan, menjaga kebersihan tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tertidur dengan tangan terdapat lemak atau kotoran bekas makan dan dia belum mencucinya lalu dia tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Kesembilan, menjaga perut. Kesepuluh, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kondisi gigi yang kotor menimbulkan kuman dan bau yang sangat menyengat, sehingga menyebabkan banyak penyakit dan mengganggu kenyamanan yang lain. Untuk itu, Rasulullah SAW memberikan perintah keras bagi orang yang mulutnya bau agar tidak menepati tempat umum atau tempat ibadah. Kesebelas, menjaga kebersihan sumber air. Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan sumber air agar air tetap terjaga fungsinya dan kesuciannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian sekali-kali pernah kencing di air yang mengenang, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin sekian presentasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.